Apakah ini sudah terrecord ya? Oke, ini sudah. Oke, jadi saya ulangi lagi. Challenge-nya adalah untuk hipotesis testing project. Challenge-nya adalah teman-teman akan membuat penelitian untuk one sample test dan two sample test. Dan kemudian challenge ini teman-teman akan mendefinisikan populasi yang akan teman-teman pilih. Ada guidance-nya di slide setelah ini, tapi secara metode seperti ini. Teman-teman tentukan dulu populasi mana mau yang akan saya pilih sebagai objek penelitian saya di one sample atau two sample yang akan saya buat nanti. Kemudian selanjutnya, teman-teman akan memilih melakukan teknik atau metode sampling dari populasi yang sudah teman-teman pilih itu. Ya, metode sampling ini sudah dipelajari di bab sebelumnya setelah UTS ya, ada kita membahas tentang sampling method. Nah, teman-teman bisa lihat ya yang cluster kah, yang random atau yang seperti apa gitu ya. Tentunya yang baik ya. Jangan pilih yang convenient semua gitu, karena ini masuk di bawah penilaian juga seberapa advance-nya. Kemudian masuk di metode ketiga, itu untuk collecting data. Setelah populasinya kita tentukan, kita pilih metode samplingnya, dan kita mulai ambil data tentu aja. Nah, topiknya biar tidak melebar kemana-mana, dan mungkin juga teman-teman masih bingung untuk menentukan lingkup penelitian, ini sudah ditetapkan. Metodenya adalah teman-teman akan meneliti how much do UC students spend for online shopping per week. Jadi berapa banyak kira-kira mahasiswa UC ini, sebentar ya, per month ya teman-teman. Saya bersepakat dengan Cepresil waktu kita sharing-sharing tentang ini untuk menggunakan per month aja, per bulan. Itu karena terlepas ada yang suka online shopping yang uang jajannya nggak ada sharingnya mungkin ya, ada juga kan yang masih mahasiswa, jadi masih orang tuanya yang belanja. Jadi kita pakai per month aja. Mungkin ada teman-teman di sini yang belanjanya per hari juga, tiap hari ada paket yang datang ya bisa jadi ada. Tapi kan mayoritas mahasiswa itu ya masih itu ya, masih kuliah, jadi per month aja. Oke, nah populasi yang teman-teman bisa pilih, ini juga sudah kami tentukan biar tidak terlalu lebar kemana-mana gitu ya. Mungkin kalau teman-teman punya ide, oh saya mau ngambil penelitian di mana Bu? Di Madura atau di Papua, ya bisa aja gitu ya. Tapi kita lagi pandemi dan kita masih seperti simulasi, di kenyataan memang peneliti sampai ke pelosok-pelosok ya. Tapi karena ada kondisi-kondisi seperti ini, saya tetapkan yang di UC aja dulu. Tapi penggolongan populasinya per fakultas ya, biar nggak juga bingung langsung satu UC, berarti kan satu populasi, per fakultas aja. Nah ini adalah pilihan fakultasnya. Teman-teman boleh pilih mau yang FMB, mungkin gebetan atau kecengannya ada di sana, sekalian mau modus atau kenalan gitu ya, ada yang diincar-incar, ya pilihlah FMB. Atau mungkin teman-teman yang mau di FIK gitu ya, boleh. FTI juga boleh, tapi tolong jangan FTI semua ya, nanti kita lagi yang ngisikan gitu. Psikologi, pariwisata, ilmu komunikasi dan media bisnis, dan fakultas kedokteran. Nah, untuk penelitian ini saya minta teman-teman untuk menentukan salah satu aja. Jadi jangan crossing, jangan begini ya. Bu, saya mau industri kreatif sama FTI juga sedikit, sama Vkom 3. Tolong jangan. Satu aja, karena dalam penelitian kita butuh kefokusan untuk bisa mencapai tujuan penelitian itu sendiri, membuktikan sesuatu hal itu. Kalau terlalu banyak yang diteliti, nanti nggak fokus. Kalau mau meneliti yang lain, buatlah penelitiannya tiga macam berarti ya, tapi jangan dijadikan dalam satu konteks, objeknya banyak. Ada juga yang populasinya lebih dari satu. Kalau uji regresi, kadang mereka meneliti beberapa itu ya, tapi untuk ini kita coba pilih salah satu fakultas mana yang Anda ingin teliti. Ini bebas, oke? Kemudian, nah untuk ukuran sampel yang akan Anda ambil itu adalah minimal 60 students.
aktif di UC. Dan karena kita sedang ada pandemi COVID-19, data-data tersebut akan dikolek atau dikumpulkan via elektronik atau dengan menggunakan Google Form. Kalau dulu-dulu biasanya dibagi, misalnya 60 student, 30 secara kuesioner manual, 30-nya secara kuesioner elektronika. Nah, sekarang saya tetapkan 60-60-nya elektronik aja. Jadi teman-teman tinggal kirim link ke fakultas yang teman-teman tuju itu. Mudah kan kalau tinggal link aja. Gitu, nggak perlu juga temui satu-satu, tinggal dikirim link. Atau kalau teman-teman punya jejaring di UKM-UKM atau punya teman di jurusan sebelah, bisa juga menggunakan jaringan itu untuk persebaran datanya, pengambilan datanya. Nah, untuk link sendiri saya sarankan pakai Google Form dan kemudian linknya disederhanakan biar mudah. Nanti Google Form-nya Anda bisa masukkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda dapatkan data-datanya sebagai masukan untuk soal yang akan Anda buat di laporannya. Gitu ya. Jadi ini kayak bikin soal dan bikin jawaban, tapi kali ini kontekstual. Dalam arti soalnya itu dikaitkan, dihubungkan, diambil dengan memang dari dunia sekitar, real world gitu ya. Wah. Tunggu sebentar teman-teman. Hold, tiba-tiba Zoom ini kok dipakai. Bentar ya. Karena ini lagi jadwal itu kok. Jadwal statistika. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi via Google Form data-data yang ingin teman-teman ambil. Jadi misalnya berapa jumlah yang Anda keluarkan untuk berbelanja shopping online per bulan. Nah, itu kan kita butuh data dari responden Anda. Nah, itu Anda kumpulkan via Google Form, gitu ya. By the way, teman-teman, tolong bersuara dulu. Di sini kalian sudah tahu cara menggunakan Google Form kan? Aku sudah. Tahu. Email, nggak perlu saya demokan lagi ya. Kan nanti buka di email, pilih yang form ya, kemudian diisi di situ. Banyak juga tutorialnya di Google dan itu gampang kok. Google Form ini akan sangat dipakai ke depan-depannya, jadi mari teman-teman juga yang belum familiar mungkin bisa lihat lagi. Oke, kalau gitu, nah important date-nya sebelum saya jelaskan format laporannya, itu seperti ini. Oke, tanggal 17 ini kan kita briefing UAS-nya, kemudian tanggal 21 itu dikumpulkan. Jadi pada tanggal 14 Januari, pertemuan pertama kita di tahun depan, kalau kita semua masih hidup ya, dan sehat selalu kan udah ngomong masa depan gitu ya, kalau Tuhan berikan semua kita ada, nanti itu tanggal 14 Januari. Nah itu kemungkinan besar akan saya buka untuk mentoring atau discuss gitu ya, talk show yang mau dibahas mengenai UAS ini maupun perkembangan data ke depannya. Jadi kita tinggal satu pertemuan, itu bisa digunakan untuk mentoring juga. Oke, baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini belum ada di e-learn, setelah penjelasan ini baru akan ditaruh di e-learn. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke pembahasan laporan statistikanya. Sebentar ya.
Oke, ini formatnya. Teman-teman bisa langsung pakai ini. Nah, laporan UAS statistik. Kita pakai nama beken kita ya. Soal bisnis karena tercatat di sistem juga begitu. Oke, nah di sini judul. Kita akan menuliskan judul. Judul apa, Bu, yang dimaksud? Yang dimaksud adalah judul penelitiannya. Jadi misalnya teman-teman memilih fakultas kedokteran. Jadi teman-teman akan menuliskan seperti ini. Penelitian terkait jumlah uang yang dibelanjakan untuk online shopping pada mahasiswa kedokteran UC tahun 2020. Maksudnya penelitiannya dilakukan saat tahun 2020. Jadi tidak bukan berarti hanya angkatan 2020. Atau bisa juga begini, pengeluaran bulanan, langsung sebut fakultasnya. Pengeluaran bulanan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Ciputra Surabaya di bidang, misalnya yang akan diambil adalah di bidang fashion, beli baju, beli sepatu, beli sendal gitu ya, di bidang fashion. Atau bisa juga kalau makanan, contoh ya, pengeluaran bulanan mahasiswa Fakultas Psikologi di bidang makanan. Nah, seperti itu. Itu untuk judulnya. Mari kita belajar membuat judul gitu ya. Judul itu adalah memberikan tema yang singkat atas apa yang akan kita lakukan di sepanjang laporan ini. Itu yang dimaksud dengan judul. Oke, setelah itu nama dan NIM. Kalau orangnya ada dua, ya tentu saja 2 nama dan 2 NIM ya. Jurusan Information System for Business, gitu ya. Di sini saya tambahkan ISB. Universitas Ciputra. Nama kampus itu melekat dengan kota di mana berada. Jadi Surabaya tahun 2020. Tahunnya dihilangkan saja. Begini. Oke. Selanjutnya untuk chapter 1 atau bab 1 itu sudah ada keterangannya juga. Teman-teman tidak akan bingung ini tuh ngapain atau mau apa gitu ya, latar belakang itu apa. Nah, latar belakang sendiri itu merupakan bagian di mana teman-teman perlu menulis latar belakang populasi dari mahasiswa yang teman-teman sudah pilih berdasarkan pengamatan teman-teman. Jadi misalnya saya mengambil mahasiswa Fakultas Kedokteran yang dimana kita tahu bersama mereka jumlah jam perkuliahannya itu sangat banyak gitu ya, dan cenderung lebih banyak dari jurusan yang lain. Meskipun kalau mau dibilang susah atau enggak, sama-sama jurusan ada susahnya, tapi mereka yang lebih lama, kayak teman-teman sudah libur, mereka masih ada. Kita kan satu lantai ya, jadi saya sering lihat. Teman-teman nanti belum masuk, mereka sudah masuk Januari. Jadi ada semacam perkuliahan blocking kata dosennya, jadi mereka memang lebih begitu ya. Memang kedokteran udah terkenal dengan jamnya yang banyak. Nah, teman-teman tertarik meneliti mahasiswa kedokteran ini, mereka kalau dari segi pola belanja gimana ya? Kayaknya kan isinya kebanyakan ya, mayoritas loh ya. Tetap kan ada 1-2 outliers, tapi commonly tuh mereka tuh kayaknya belajar terus gitu kan. Hafal kalau saya lewat gitu ya. Kalau mereka mau tes tuh sampai ngomong-ngomong gitu. Ini menghafal sampai pakai bicara. Nah, kalau teman-teman di IT ini kan, saya lihat ya cool-cool kan, segimanapun UAS yang mau dihadapi, kelihatan ya nggak sampai berbicara di lorong gitu ya, mungkin menghafalnya. Nah, mungkin karena hal tersebut teman-teman tertarik untuk melihat bagaimana dan berapa yang akan mereka belanjakan, teman-teman bisa pilih fakultas kedokteran. Kemudian, perkirakan jumlah mahasiswa yang ada di program studi tersebut. Caranya gimana ya, cari tahu. Tanya ke anak kedokterannya, kalau ada teman, kalian seangkatan berapa orang sih? Atau kalian kalau pertemuan seluruh angkatan berapa ya? Gitu kan. Biasanya anak di dalam jurusan lebih mengetahui jurusannya sendiri daripada yang di luar. Kemudian jelaskan beberapa hal menarik dari pola belanja di marketplace. Marketplace itu bisa Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli ya. Tempat di mana ada sebuah platform yang tersedia untuk seller dan buyer bertemu sebagai sama-sama user gitu ya. Dua-duanya sebagai user tapi role-nya, perannya ada yang buyer dan ada yang seller, itu namanya marketplace. Kemudian teman-teman bisa
lihat lebih lanjut. Nah, tahu itu dari mana, Bu? Ya itu tadi, dari mengambil data melalui Google Form, atau mungkin ada 1-2 yang teman-teman bisa wawancarai untuk membuat deskripsi di bagian latar belakang ini lebih bagus. Jadi misalnya, Bu, saya ambil 60-nya harus saya wawancarai, nggak harus ya. Kan yang dibutuhkan itu lebih ke datanya yang kuantitatif. Tapi kalau mungkin butuh penggambaran ya teman-teman bisa pilih 2 atau 3 orang, 1 atau 2 orang untuk yang bagian nanya-nanya lebih lanjut bagaimana habit dan culture, budaya anak-anak di jurusannya. Kemudian teman-teman tentukan problem statement yang ingin teman-teman selesaikan. Nah, problem statement ini lumrah ada di skripsi. Tapi tadi saya nanya ke Cepresil yang dimaksudkan waktu di angkatannya dia dulu itu seperti apa. Nah, ternyata problem statement itu yang dimaksudkan di sini karena teman-teman nanti akan diminta untuk membuat satu one sample test dan two sample test, berarti akan ada 3 topik, 3 bagian yang akan diteliti, berarti nanti akan ada 3 problem statement. Berarti kalau problem statement untuk one sample test, teman-teman mungkin hanya akan menggunakan uji yang one sample ya, seperti yang tadi gitu kan. Yang contoh di di nomor 1. Nah, teman-teman bisa membuat pertanyaan seperti itu. Teman-teman ingin meneliti problem statement-nya bagaimana pola belanja antara mahasiswa Fakultas Kedokteran saat mereka semester 1 dan saat mereka semester 5. Itu contoh misalnya untuk one sample test. Dan untuk two sample test mungkin teman-teman bisa juga melihat gitu ya, ada before and after setelah mereka dapat satu treatment tertentu. Nah, treatmentnya apa? Nah, itu yang dipikirkan dan digali sendiri di penelitian kalian. Jadi misalnya, anak-anak Fakultas Kedokteran ini akan mulai bisa berorganisasi, kalau nggak salah kan setelah semester 2 ya. Contoh begitulah. Apakah ada perbedaan gitu pola belanjanya dengan setelahnya. Jadi teman-teman sesuaikan, masukkan ke konteks-konteks di mana ada one sample test dan two sample test ke real world, real case yang ada di anak Fakultas Kedokterannya ya. Seperti itu UAS-nya. Kemudian metode samplingnya teman-teman bisa tunjukkan waktu mengambil sampling, teman-teman pilih berdasarkan apa. Contoh, apakah teman-teman mengambil sampel itu full, benar-benar random sampling gitu ya, atau judgmental sampling. Random sampling misalnya begini, anak-anak di Fakultas Kedokteran itu total semua ada 200 seluruh angkatan. Nah, dari 200 itu teman-teman acak ketemunya gitu ya, siapapun yang ketemu pokoknya asalkan dia anak kedokteran dia masuk menjadi sampel saya. Atau per angkatan di klaster. Kan sekarang kurang lebih ada 4 angkatannya, tapi hari ini juga ada wisuda ya. Jadi taruhlah ada 2017, 18, 19, dan 20 ya benar 4 angkatan. Nah, dari sini apakah 4 angkatan ini teman-teman cari tahu jumlahnya berapa? Terus kemudian diproporsionalkan gitu ya, baru di stratified gitu kan, diambil dari angkatan 17 berapa, 18, 19, dan 20 berapa. Sesuai proporsi. Atau bisa juga dari 4 angkatan ini, teman-teman masing-masing mengambil representatif, tiap representatif itu wakil ya, perwakilan dari tiap angkatan, tapi tidak dengan menggunakan proporsi. Pokoknya tiap angkatan ada wakilnya. Nah, semua itu dituliskan di sini, metode sampling mana yang teman-teman gunakan. Selanjutnya di chapter kedua, di sini kita akan melihat contoh dari uji satu sampel dan uji 2 sampel. Saya ketika menjelaskan ini saya mengambil keputusan kita akan menggunakan 2 tes aja, nggak usah 3. Karena kalau kita mau lebih fokus 2 aja nggak apa-apa. Dulu angkatan sebelumnya 3, it's okay. Tapi karena sekarang pandemi 2 aja, berarti 1 one sample, 1 two sample ya. Tapi dikerjakan dengan maksimal. Jadi ini 2. Kemudian uji, nah kita rinci. Pertama untuk uji 1 sampel ini, uji 1 sampel adalah, ini ada di materi-materi ya, di slide-slide, tapi kurang lebih ada di sini juga.
Sebuah prosedur untuk menentukan apakah sebuah rata-rata dari sebuah sampel berbeda secara nyata dari sebuah rata-rata sampel yang baru diperkirakan atau yang sudah diuji. Uji one sampel biasanya digunakan para peneliti untuk meneliti sebuah variabel bebas atau independen. Dan untuk mengambil keputusan terdapat 5 tahapan, yaitu yang tadi teman-teman sudah buat 5 step ya. Penentuan hipotesis, buat H1 dan H0-nya. Oke. Ingat ya, yang ingin kita buktikan ditaruh di H1. Kebalikannya di H0. Gitu ya. Kemudian keyword-nya masuk di H1 dulu, terus dipasangkan dengan H0-nya seperti apa rumusnya. Kemudian yang kedua adalah penentuan tingkat ketelitian. Ketelitian ini adalah alfanya, tingkat signifikansi ya. Margin of error-nya umumnya yang dipakai adalah 0,05. Bisa 0,05 atau 0,01. Kemudian penentuan uji statistikanya. Jadi nanti di sini teman-teman bercerita, bukan yang uji T titik gitu, enggak ya, atau uji Z udah. Biasanya kan kalau di 5 step yang biasanya ditulisnya hanya begini, uji T karena tahu tidak diketahui titik sudah kan. Kalau di sini bisa lebih dijabarkan. Uji T karena sekian 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 gitu ya. Standar deviasi dari ini tidak dihitung. Jadi bisa teman-teman jelaskan. Oke, selanjutnya perhitungannya. 5-4 lagi. Step 4 ya. Perhitungan uji statistikanya. Jadi kayak yang teman-teman sudah buat. Ada secara manual dan ada yang secara tabel akan dibandingkan. Kan reject H0 jika apa itu jangan lupa dideklarasikan atau dituliskan di awal terlebih dahulu. Selanjutnya pengambilan keputusan. Oke, ya. H0 diterima atau H0 ditolak. Dan artinya apa? Gitu ya. Sampai di H0 diterima berarti sebutkan kalimatnya gitu. Ini atau berarti rata-rata misalnya teman-teman membandingkan gender gitu ya. Yang mengeluarkan jumlah online shopping lebih besar itu wanita daripada pria. Itu H0-nya misalnya, dan H0-nya itu diterima. Berarti ditulis H0 tidak ditolak atau H0 diterima, yang berarti bahwa jumlah spending pengeluaran mahasiswa wanita Fakultas Kedokteran untuk belanja online itu lebih besar dari yang pria. Selanjutnya untuk yang 2 sampel sama juga ya, dengan yang di atas sama banget, hipotesis, margin of error atau alpha, uji statistikanya apa, perhitungannya, dan pengambilan kesimpulannya. Tapi kalau di kuis kita bisa tulis tangan, bisa bebas juga. Kalau ada yang mau menggunakan Word. Tapi kalau ini laporan jadi harap diketik semuanya di Word. Kemudian setelah uji 2 sampelnya juga dituliskan, di sini jangan lupa menuliskan hipotesisnya. Nah, hipotesisnya itu yang akan dituliskan hanyalah yang H1-nya. Nah, tapi karena H1-nya kita ada 2, kan ada satunya untuk one sample, satunya untuk two sample kan. Nah, untuk yang one sample itu masuk H1, untuk yang two sample itu masuk H2. Dan hipotesis yang ditulis di sini hanya yang H1. Jadi H1 ini adalah H1 untuk one sample, H2 ini adalah H1 atau H alternatif untuk two sample. Gitu. Ini yang akan dibuktikan kan. Selanjutnya, teman-teman menuliskan tentang teknik pengumpulan datanya. Nah, pengumpulan datanya tidak usah wawancara semua, ada yang 1-2 saja yang ada wawancara untuk menambah deskripsi Anda biar lebih informatif, tapi yang lainnya bisa diambil via kuesioner. Dan kali ini kuesionernya bisa diambil via online, ya. Nanti tolong teman-teman menaruhkan link Google Form-nya di sini untuk dicek. Dan selanjutnya di bawah ini bisa di-capture atau bisa kalau nggak capture juga nggak apa-apa, dituliskan satu-satu, di copy paste seluruh isian halaman dari Google Sheet-nya teman-teman yang ada di link ini, pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Setelah itu, chapter 3 adalah analisis datanya. Jadi kalau bedanya dengan chapter 2, ini baru semacam deklarasinya ya.
Misalnya alfanya berapa dan lain sebagainya. Oh, enggak apa-apa. Teman-teman, kalau bedanya adalah pengerjaannya di bab 3. Untuk di sini, ini literatur studi. Kalau deskripsi, landasan teori. Jadi ini Anda lebih ke menjelaskan bagaimana Anda melakukan ujinya. Nah, ini sudah ada, bisa ini kata kalimat ini bisa dipakai, tinggal Anda tambahkan objeknya di mana. Jadi misalnya ini ya, pada tahap ini peneliti akan mencari null hipotesis dan hipotesis alternatifnya. Pada penelitian apa tadi? Untuk meneliti berapa banyak spending yang dilakukan di mahasiswa Fakultas Kedokteran USI Surabaya. Jadi tinggal dimasukkan aja konteksnya di sini. Nah, pengerjaannya nanti di bab ketiga ini. Oke, silakan dikasih hitung-hitungannya. Dan akan ada bonus poin bagi yang bisa memberikan implikasi manajerial. Ini deskripsi cukup menjadi bagian yang penting. Meskipun teman-teman baru semester 2 ya, akan ke semester 3 ya. Tapi kan udah semester 3 sih. Udah lumayan juga ya. Nanti kelak akan ke sana. Nah, kita latihan dari sekarang menuliskan implikasi manajerial. Implikasi manajerial itu seperti apa? Itu kita bisa teruskan setelah kita membuat step kelimanya. Step kelima, kalau teman-teman ingat mengambil kesimpulan kan, kita akan deklarasikan H0 diterima atau H0 ditolak, oke? Setelah kita deklarasikan hal tersebut, baru kita akan menuliskan kata-katanya. Kalau H0-nya diterima, berarti contoh yang tadi, jumlah pengeluaran mahasiswi faket FK itu lebih besar dari jumlah pengeluaran mahasiswa yang cowok untuk online shopping. Ternyata penelitian kita membuktikan itu. Sampai situ di sini sudah benar. Nah, bonus untuk yang bisa menuliskan implikasi manajerial itu adalah Anda bisa juga memberikan sebuah kajian lebih lanjut gitu ya, lebih dalam ya. Bisa memberikan kajian lebih lanjut, lebih dalam untuk pembahasan di atas gitu ya, tapi bukan yang gombes, tapi dari hasil kesimpulan di step kelima itu. Contohnya ya, buatlah kesimpulan berdasarkan kreativitas kelompok Anda. Anda melihat bahwa untuk yang fashion dan untuk yang misalnya Anda memilih online shopping untuk kategori yang fashion, ternyata didapati lebih banyak wanita yang mengeluarkan daripada pria per bulannya. Nah, dari situ, itu kan sudah pasti di step kelima ditulis. Tapi kalau implikasi manajer, Anda bisa menyambungkan itu gitu ya, dengan sebuah analisa yang lebih mendalam atau peluang bisnis lainnya. Misalnya, berarti mahasiswa kedokteran meskipun mereka ya tampak serius belajar, tetap yang wanita, mereka yang wanita-wanitanya itu masih tergolong normal dalam arti bukan yang nggak suka belanja nggak normal, tapi masih juga menyukai fashion untuk digunakan. Nah, ternyata peluang fashion ini tetap ada gitu meskipun di fakultas yang nampak sangat serius dan atau juga bisa teman-teman dapatkan misalnya ternyata angkatan atas tuh lebih banyak pengeluaran ternyata angkatan bawah lebih banyak pengeluarannya dari angkatan yang atas. Berarti kan kalau cuma matematika nggak usah ditambahin sampai situ udah benar ya. Sudah nggak usah. Tapi kalau kita mau berpikir bisnis atau implikasi manajerialnya ada, kita bisa berpikir, oh ada kemungkinan mahasiswa yang sudah di tingkat atas sudah lebih fokus pada pelajaran dan lain sebagainya sehingga mungkin mengurangi minat mereka berbelanja online. Sedangkan yang mahasiswa tingkat bawah masih perlu mungkin untuk berbagai keperluan organisasi, untuk eksis, OOTD dan lain sebagainya. Jadi masih banyak energi yang masih bisa ke situ. Kalau yang atas mungkin sudah fokus ke topik skripsi dan lain. Nah, seperti itu contoh implikasi manajerial. Jadi bisa dikaitkan dengan kehidupan sosial dan lain sebagainya, tapi yang masuk akal dan bisa berguna untuk keperluan bisnis atau penilaian secara general gitu ya. Nah, itu bonus poin. Aja kalau ada nanti diberikan bonus. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, itu template laporan sama yang tadi itu PPT-nya bisa dikirim ke grup nggak, Bu? Bisa. Nanti kan akan ada di link.
Tapi saya jelaskan dulu baru setelah ini upload. Kalau kalian mau di line langsung juga bisa. Sama ini, Kenapa? boleh nggak saya minta contoh, apa namanya, contoh laporan punya cutting dulu? Kalau itu bisa minta ke anaknya sendiri ya. Karena kebetulan saya baru pertama kali ini, saya nggak mengajar angkatan CPSL, saya mengajar angkatan 2017. Ada sedikit perbedaan yang tadi saya jelaskan di awal. Makanya di semester ini juga saya harus belajar juga ya. Waktu di tempat kalian, itu sama dengan di tempatnya angkatannya CPSL. Jadi bisa langsung approach ke anak-anaknya ya. Karena saya nggak punya contohnya. Saya punya contoh yang dari angkatan 2017, UAS-nya masih berbeda. Karena mereka dulu langsung dipadatkan jadi satu, langsung ke aplikasinya. Makanya mereka sampai mini research yang udah kayak skripsi, uji referensi. Kalau teman-teman ini kan dibagi dua, sekarang dan nanti kan, jadi baru di hipotesis. Makanya kalau saya kasih contoh ya ke Denisa, bukan nggak mau ngasih, tapi berbeda dan agak sedikit beda. Oke Bu, nanti saya minta ini kakak singkat aja. Materi yang mirip itu one sample test dan two sample test aja, dan ada sedikit yang lain. Yang lainnya tuh ya juga saya belajar baru di semester ini. Yang lainnya ada sedikit perbedaan karena kalian memang dari yang lebih basic ya, karena dari data. Oke kalau gitu nanti maaf guys, punya aku sudah hilang. sudah hilang di telan itu ya. Kalau juga mau tanya tentang apa Google Form ya, bisa juga konsul-konsul ke saya gitu, bisa, tapi di waktu yang office hour ya. Seperti itu bisa juga tanya Ceprisil. Tapi dulu saya tanya angkatan kalian dulu sampai Google Form-nya dikasih jawab, oh enggak kok Bu, kita explore sendiri dulu. Jadi nggak apa-apa kalau mau tanya juga nggak apa-apa. Tapi yuk explore lebih berani. Saya nggak mungkin salahin gede-gede begini kok. Kalau ada yang melenceng dan saya belum pernah kasih klarifikasi, nggak akan. Jadi feel free, ini penelitian juga dan kita masih ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih di Januari untuk konsolidasi lagi. Jadi nggak usah takut. Tapi sebaiknya sebelum di-share ke teman-teman, pastikan bahwa Google Form-nya itu tuh sudah benar. Yang akan menentukan Google Form itu benar atau tidak adalah kesesuaian dari yang kalian mau teliti dengan pertanyaannya. Jangan sampai yang mau diteliti adalah, aku mau cari tahu Bu, apakah ada perbedaan. Berarti itu sampel ya. Jumlah pembelian fashion online shopping dari yang mahasiswa cewek dengan yang mahasiswa cowok begitu ya. Tapi pertanyaannya bukan tentang itu. Tapi pertanyaannya nggak ada gendernya gitu ya. Atau tapi pertanyaannya adalah, Anda menyukai baju brand apa? Berapa banyak baju yang Anda beli per bulan? Tidak ada unsur harganya. Lebih baik fokus di rupiahnya mungkin ya daripada di perpotong baju. Tapi teman-teman lupa, misalnya kita lupa menaruhkan pertanyaan gendernya dulu gitu. Itu kan jadi nggak sesuai dengan judulnya. Kalau judulnya mau membandingkan antara pria dan wanita dari segi pembelian spend online shoppingnya. Nah, jadi itu sih benar atau salahnya tidak. Saya yakin juga nanti Google Form teman-teman akan berbeda-beda karena fakultasnya juga beda-beda. Juga objek penelitian yang akan teman-teman pilih beda-beda, tipe tes yang akan dipilih beda-beda ya. Tapi satu hal yang pasti adalah harus konsisten antara judul dengan pertanyaan. Kalau saya tanya ke Ceprisil waktu lalu, kamu gimana sih waktu bikin formnya? Ceprisil ini akan katanya ya membandingkan antara pengeluaran ya dulu ya, bukan belanja online ya, kan belum pandemi ya. Kalau pandemi kan kebanyakan shopping online, antara weekdays dengan weekend. Nah itu kreasi dari angkatannya ada, dari kelompoknya Prisil sendiri. Mereka yang mikirin, aku mau membandingkan apa ya, weekdays dan weekend. Nah itu nggak dari dosen, tapi dari teman-teman sendiri setelah sudah diajarkan rumus-rumusnya. Mari sekarang teman-teman kembangin gitu. Aku mau neliti apa ya. Itu tadi saya udah kasih contoh antara cewek atau cowok spendnya. Kalau Ceprisil dulu antara weekdays atau antara weekend gitu ya. Oke, untuk kelompoknya itu teman-teman saya berkesempatan untuk menentukannya dengan bebas. Satu kelompok 2 orang gitu ya. Yang kelompok bertiga itu nanti ada urusannya sendiri dengan saya, akan ada ditambah, tapi nanti saya japri aja ya. Gitu, William. Thank you. Ini ada yang masuk private juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Untuk kelompoknya,
teman-teman silakan diupdate di grup ya hari ini sampai besok, karena besok hari terakhir kita online ya. Setelah itu libur. Ya sampai tanggal 20 kalau masih mau nanya-nanya nggak apa-apa sih gitu ya, 20, 21. Asal jangan pas sudah Natal, kita itu tanggal merah, kita hari besar bersama bagi yang merayakan, dan kita masih itu, ya itu maksud saya, karena ini kan ada perpotongannya. Nggak apa-apa nanya-nanya sampai kurang lebih tanggal 21. Meskipun sudah libur. Setelah itu kita lanjut minggu pertama di Januari, tanggal 5. Baik, teman-teman, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, tolong dibuka sebentar wajahnya. Saya mau capture terakhir ya. Selamat liburan semua. May you all have a really blessed and good day. Beneran loh ya. Silakan di-recharge. Jangan main game terus. Sekali-sekali papa mamanya dipijitin atau di apalah ya, ngobrol atau video call, sekali-sekali nggak membahas tugas, mungkin kalian bisa juga nggak apa-apa yang kameranya error gitu, bisa ngapa-ngapain juga. Oke, yang lain nggak mau buka nih atau mungkin lagi AFK? Alex, Michelle lagi itu, Terence, Kemal, Kemal agak itu ya. Kalau gitu nanti saya update ya. Nggak ada pertanyaan dulu? Mungkin nanti berselang ya. Masih dikumpul 21 Januari kok. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Saya capture dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Dan gimana rekap kalian? Menang nggak? Ada yang menang, ada yang nggak. Nggak apa-apa. Sudah ikut juga sudah lumayan. Tapi yang Mobile Legends menang ya. Waduh, luar biasa ya. Saya nggak bisa loh main game. Jadi kagum sama yang bisa main-main game online gitu. Nggak passion lebih tepatnya, lebih passion drakor. Beda-beda. Hidup Calvin, menang ya? Wadidaw, luar biasa. Kalian ternyata, menangis. Aku menangis ini. Christian ulang tahun ya? Happy birthday, Christian. Christian tapi nggak membuka wajah. Berarti Happy birthday, Chris. Happy birthday. Happy birthday, Chris. Ya, makasih Bu, makasih, terima kasih semua. Happy birthday, Chris. Happy birthday, Chris. Happy birthday, Chris. Thank you, thank you. Ini tanggal 17 ya, kita beda 3 hari aja ya. Oke, sama-sama Desember. Terima kasih juga bagi yang sudah mengucapkan, Japri. Oke, kalau begitu. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa tahun depan. Stay safe ya, guys. Bye-bye.